Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Banati saffu athani ashar rahimani wa rahimakunallah jami'an. Kaifa halukun? Alhamdulillah. Taib ana bihamdillah wa afiyah alhamdulillah. Naam, dakhalna 22 orang ya masih yang ikut ya. Yang sudah ikut silahkan buka kameranya ya. Kameranya wajib dibuka ya. Naam, barakallahu fikun. Nastamir ya banat fi al-qa'idah ats-tsalitsah min sifatillahi ta'ala. Wa qabla kulli syai' urid an as'alakun uridus su'al amsi bil amsi man tujib daya aronoya wa rizki alaysa kadzalik. Naam. Al-yawm urid an as'al man tujib bidun nazrah ilal kitab alaiha an-natijah. Soal al-awwal ya banat, udhkuri al-qa'idah al-thaniyah wal-ula minal qawaid fi sifatillahi ta'ala. Man tujib al-qa'idah al-ula wa thaniyah min sifatillahi ta'ala. La ba'sa bil Indonesiah walakin labudda an ta'rifna bi annana namtahin al-ikhtibar sayakun bil Arabiyyah hatman wajiban. Tafaddali man tujib. Ardaya tujibin. Taib. Ya, dan pekerjaan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala la muntahalaha. Barakallahu fik. Yang lain paham ya? Tentang kaidah pertama dan kedua paham semua? Naam, jamil, barakallahu fikun. Masih 25 ya. Ainus Sofiyah, Yasmin, Liana, Adriana, tafaddali dibuka kameranya. Man taqra, man turid al-qira'ah. Al-qa'idah ats-tsalitsah sifatullahi ta'ala tanqasimu ila qismain, thubutiyatun wa salbiyatun. Man taqra. Man taqra. Ainus Sofiyah, iqra'i. Ainus Sofiyah, iqra'i bisautin alin. Al-qa'idah ats-tsalitsah. Naam. Ma athbatahullah
sifatun kamalun la naqsa fiha biwajhin minal wujuh kal hayati fi harful kaf Taib. Al-qaidah ats-tsalitsah, kaidah yang ketiga tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifatullah taala tanqasimu ila qismain, tsubutiyah wa salbiyah. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Ada sifat tsubutiyah dan ada sifat salbiyah. Ma makna sifat ats-tsubutiyah? Fatsubutiyah ya banat ma athbatahu Allah Ta'ala li nafsihi. Sifat subutiyah adalah semua sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan untuk dirinya, untuk zatnya, di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah melalui sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kulluha sifatun kamal, dan semua sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya adalah sifat-sifat yang maha sempurna. La naqsa fiha, tidak ada kekurangan di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala biwajhin minal wujuh. Ya, semua sifatnya sempurna, tidak ada celah dan kekurangan di dalamnya. Seperti contohnya sifat Allah Subhanahu wa taala hidup. Ya, kita manusia juga memiliki sifat hidup, tapi sifat hidup kita tidak sempurna. Kenapa? Karena ada mati. Ya, ada manusia yang mati begitu dilahirkan, ada yang sebelum dilahirkan, ada yang umur 20, 40 dan lain sebagainya. Sifat manusia, sifat hidup bagi manusia adalah sifat yang memiliki kekurangan. Ada masanya, ada rentang waktunya. Sedangkan sifat hidup bagi Allah Subhanahu wa taala la naqsa fiha. Allahu hayyun la yamut wal ilm. Sifat Allah Subhanahu wa taala berilmu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Wa ma yasqut min waraqatin illa ya'lamuha. Bahkan dedaunan yang jatuh, satu daun yang jatuh dimanapun ia, daun dari pohon manapun dia di atas permukaan bumi ini, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Sedangkan kita manusia, kita tidak tahu apa-apa selain yang ada di hadapan kita. Itu pun tidak. Kalau yang rabun matanya, coba tahu nggak yang pakai kacamata mana? Tahu tidak? Terbatas, sangat terbatas. Taib. Wal qudrah, contohnya lagi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Qudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala meliputi langit dan bumi, sedangkan kekuasaan pemerintah-pemerintah misalnya atau penguasa-penguasa dunia hanya sebatas saja. Walistiwa 'alal arsy, ya. Sifat Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy-Nya. Nuzul, Allah Subhanahu wa taala turun dari langit ke langit dunia. Taib. Wajah, ya, sifat Allah wajah, yadain, kedua tangan dan lain sebagainya. Jadi sifat subutiyah adalah sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya sendiri yang ada di dalam Al-Qur'an, ya, ataupun melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Restu, iqra'i.
Bentar, kamu nanti baca yang amma sama ya. Fayajibu itsbatuha lillahi ta'ala haqiqatan alal wajhil laiq bihi bidalilis sam'i wal aqli. Taib. Jadi tentang sifat subutiyah tadi ya banat, maka kita wajib menetapkan ya, wajib kita menetapkan bahwasannya benar-benar sebagai milik Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil sama dan akal. Ini siapa yang membuka mic-nya, tolong dimatikan lagi ya. Tafadhali Restu, iqra'i amma sama, dalil dari sama dulu dari Quran. Tafadhali. Qauluhu wa rusulihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Fal imanu billah, istamirri. Yatadammanu yatadammanu. Liana buka kameranya. Yasmin Zahrani Azkia Kaila. Imanu wa qauni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayo dibuka nih ya. Yatadammanu an mursalihi Naam, ya ini dalil dari Al-Qur'an terkait dengan sifat subutiyah Allah Subhanahu wa taala. Amma sam'u faminhu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, ya, wahai orang-orang beriman, berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang Allah turunkan sebelum kitab Al-Quran. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kufur terhadap Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rusul-rusulnya dan hari akhir, maka ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Taib. Huna ya banat, al-imanu billah. Di dalam ayat ini, al-iman billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mencakup al-iman bisifatihi, mencakup beriman, ya, mempercayai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya, juga mencakup iman bikulli ma jaa fihi min sifatillah. Iman, beriman dengan apa? Dengan semua yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan di dalam kitabnya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Juga mencakup, ya, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya. Taib.
dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-iman, di sini kita bilang ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Rasul mencakup tentang iman dengan segala semua yang Allah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentang zat yang mengutusnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ammal aqlu ya Liana Adriana iqra'i. Ammal aqlu wa ammal aqlu fali anna allaha akhbara min ghairihi wa asdaqa qilan wa ahsana hadithan min ghairihi. Yasmin Azkania Kailawanda Sofi Nabila Suci Iftahi, buka kameranya, lanjut Kak. Fawajaba itsbatuha lahu kama akhbara biha ghairi taraddudin fil khabari yata'atta hina yakunul khabaru sadiran yajuzu alaihil jahl awil ayya bihaitsu la yafsahu bima yurid bima yurid. Al-uyub ats-tsalatsah mumtani'atun fi haqqillahi ta'ala qabulu khabaruhu ala ma akhbara alaihi. Taib. Amma al-aqlu ya banat. Nah, ini tadi kita sudah membahas dalil dari Al-Qur'an ya dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita bahas tentang sifat Allah, sifat tsubutiyah ya secara akal. Taib. Fali anna Allah ta'ala akhbara فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره فوجب إثباتها له. Baik, menurut dalil akal ya, kita ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita ya, mengabari kita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi sifat apa? Allah maha hidup, Allah maha mengetahui, Allah maha berkuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kita tentang sifat-sifatnya. Maka maha benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan penuturannya.
Oleh karena itu sifat-sifat ini wajib ditetapkan sebagai kepunyaan Allah Subhanahu wa taala tanpa ragu-ragu. Kenapa? Karena Allah a'lamu biha. Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang paling tahu tentang dirinya, tentang zatnya. Wa asdaqu qilan, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling benar perkataannya. Wa ahsan haditsan, dan paling baik perkataannya. Maka kita wajib menetapkan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala bilang, ya, kabarkan kepada kita. Kita wajib menetapkannya itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala min ghairi taraddudin, tanpa ada rasa ragu. Tidak boleh ragu. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah mengkhabarkan kepada kita. Fa inna taraddud fil khabar innama yata'atta hin yakunul khabar sadiran mimman yajuzu alaihi al-jahl awil kadhib awil ai. Kenapa, banat? Karena sikap ragu, fa inna taraddud fil khabar, sikap ragu ketika kita mendengar suatu kabar. Sikap ragu ketika kita diberikan kabar oleh siapapun itu hanya berasal atau boleh terjadi jika kabarnya berasal dari seseorang yang mungkin, ya, dari seseorang yang mungkin saja dia bodoh, atau dia bisa berdusta, atau dia lemah dan tidak mampu menyatakan kehendaknya dengan baik, ya, bihaitsu la yafsahu bima yurid, tidak mampu menjelaskan keinginannya dengan baik. Nah, jadi kalau ada orang yang mengkabarkan pada kalian suatu kabar, ya, misalnya teman kalian, si fulanah bilang begini, padahal kita tahu bahwasannya ini teman kita, walaupun teman, ya, dia bisa saja berbohong sama kita, atau bisa saja yang dia dengar cuman separuh-separuh sehingga dia menyimpulkan sendiri, atau bisa saja teman kita menyampaikannya tidak bagus, ya kan, penyampaiannya tidak sesuai dengan apa yang dia dengar. Nah, baru boleh kita ragu, betul nggak sih kata si kawan ini? Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan, kita tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala la naqsa, tidak ada kekurangan sedikit pun, ya kan? Maka kita tidak boleh ragu. Kita harus mengimaninya tanpa ragu-ragu. Wa kullu hadhil uyub ats-tsalatsah. Nah, tiga kekurangan yang kita sebut tadi, bisa jadi dia berdusta, atau bisa jadi dia tidak tahu, ya, atau dia tidak bisa mengucapkan apa yang dia kehendaki dengan benar. Ketiga sifat tadi mumtani'ah fi haqqillahi ta'ala, ya, mustahil tiga sifat tadi ada dalam zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajib qabul khabaruhu ala ma akhbara bihi. Karena hal itu kita wajib menerima semua kabar yang Allah kabarkan Subhanahu wa ta'ala. Wa hakadha naqul fima akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam anillah ta'ala. Nah, begitu juga apapun yang dikhabarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang Allah Subhanahu wa taala, kita juga wajib mengimaninya, wajib mempercayainya tanpa ragu sedikit pun. Kenapa? Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'laman nas bi rabbih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling tahu tentang Rabb-nya, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asdaqahum khabaran, dan Nabi adalah manusia yang paling benar dan paling jujur ketika mengkhabarkan tentang sesuatu. Wa ansahum iradatan wa afsahum bayanan, ya.
Dan orang yang paling pandai, Nabi SAW adalah orang yang paling pandai menyampaikan apa yang dia inginkan dengan penjelasan yang bagus. Fawajaba qabul, maka wajib kita menerima ma akhbara bihi ala ma huwa alaihi. Wajib kita menerima apa yang Nabi SAW beritakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hada ya banat, insyaallah ta'ala fil usbu' al-qadim natanawal as-sifat as-salbiyah biiznillah ta'ala. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, silahkan kalian jangan lupa untuk absen di chat Zoom ya yang datang. Baru silahkan keluar.